warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aprilianti Putri Surahman dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, latar belakang dari perusahaan JNE. Perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat berdampak pada semakin banyaknya unit usaha baru yang dirintis masyarakat, baik yang berskala kecil, menengah, maupun berskala besar. Fenomena tersebut diikuti dengan pesatnya perkembangan perusahaan penyedia jasa pengiriman barang atau jasa kurir. Keberadaan penyedia jasa kurir maupun menunjang para pelaku bisnis karena dapat mengirimkan barang kepada pelanggan, baik yang berada di lokasi usaha maupun yang berada jauh di luar dari daerah operasional perusahaan tersebut, sehingga dapat memperluas cakupan pasar yang secara otomatis akan meningkatkan keuntungan dari perusahaan. Misalnya, perusahaan penyedia jasa pengiriman yaitu seperti PT Tiki, Jalur Nugraha, Eka Kurir atau biasa disebut JNE. Banyak penjual online shop yang menggunakan jasa kurir tersebut. Dengan adanya jasa kurir, maka akan memudahkan mereka untuk mengantar barang pesanan sesuai dengan jenis layanan paket yang mereka inginkan. Semakin banyaknya penjual online shop, maka jasa kurir pun akan sangat dibutuhkan. Tanpa dengan adanya jasa kurir, maka barang tidak akan sampai kepada konsumen atau ke tempat tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Cynthia Rajman dari MN 14C akan menjelaskan mengenai bab 2 tentang profil perusahaan. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh Haji Suprapto Suparno. Perusahaan ini ditujukan untuk divisi PT Citra Van Titipan Kilat atau Tiki untuk mengurusi jaringan kurir internasional. Awal perusahaan ini berdiri dengan uang orang dan modal 100 juta rupiah. JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada pengiriman dokumen dan lain-lain. Pada tanggal 1991, JNE menerbitkan jaringan internasional dengan bergabung dengan perusahaan kurir di Asia atau ACCA. JNE juga memperluas pelayanannya dengan logistik dan distribusi. Selama berkembang bertahun-tahun, Tiki dan JNE berkembang dan menjadi dua perusahaan yang punya arah masing-masing. Karena itu, kedua perusahaan itu jadi saingan. Akhirnya, JNE membuat perusahaan sendiri dengan logonya sendiri yang berbeda dengan Tiki. JNE membeli gedung pada tahun 2002 dan mengumpulkan pusat penyortiran operasi JNE. Di tahun 2004, JNE membeli gedung untuk dijadikan kantor pusat terletak di Jakarta. Saat ini, kantor pusat JNE berada di Tomang Raya nomor 9 dan 11, Jakarta Barat. Adapun visi dan misi dari PT JNE sendiri. 1. Untuk menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia. Kedua, sukses hanya dicapai kerjasama usaha integral dalam perkembangan, mendorong proses belajar dan berubah menuju pertumbuhan, kesempurnaan, dan pencapaian keuntungan. Yang ketiga, perpaduan layanan pengiriman, kepabean, pergudangan, dan pendistribusian di bawah satu atap memberikan solusi bagi kebutuhan distribusi dunia. Tujuh perdagangan melalui internet yang akan menjadi gaya hidup masyarakat modern pada abad mendatang. Adapun misi dari perusahaan JNE itu sendiri. Kesatu, untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. 2. Menjadi sebuah perusahaan jasa ekspres nasional berstandar internasional. Bab 3 yaitu pembahasan Sistem Informasi Manajemen Operation
support system atau OSS, dan proses control system pada JNE. Sistem digunakan oleh PT Taiki Jalur Nugraha Eka Kurir salah satunya adalah Operation Support System, yaitu OSS, yaitu suatu sistem atau mekanisme yang dapat melakukan proses manajemen, restori, masalah teknis, perencanaan, dan fungsi perbaikan bagi jaringan penyediaan layanan. Salah satunya sistem yang ada di Operation Support System yang digunakan oleh PT Taiki Jalur Nugraha Eka Kurir, yaitu proses control system, di mana PT JNE mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi yang disebut MyOrion. Manfaatnya dapat memantau pergerakan barang kiriman sehingga cukup membantu pelanggan yang seringkali ingin mengetahui status barangnya, agar supaya tidak direpotkan oleh pelanggan atau customer. Pihak PT JNE Logistik merasa perlu memberitahukan nomor resi pengiriman barang ke pelanggan. Tujuan PT JNE menggunakan sistem informasi manajemen operation support system atau disebut OSS dan proses control system. Pengertian operation support system yaitu sistem informasi selalu dibutuhkan untuk memproses data yang dihasilkan oleh dan digunakan dalam proses bisnis. Deskripsi sistem informasi manajemen operation support system OSS dan proses control system pada JNE, yaitu prosesnya: 1. Paket diantar pelanggan menuju agen atau sub agen atau counter JNE terdekat. Sebelum Anda menyerahkan paket Anda pada agen, subagen atau counter JNE terdekat, pastikan Anda telah mengecek jam operasi masing-masing tempat. Yang kedua, paket ditampung di agen setempat. Jika Anda langsung datang ke agen yang terdekat di kota Anda kemungkinan paket Anda akan diproses lebih cepat karena paket yang diterima di agen akan langsung diberangkatkan ke kota penerima. Yang ketiga, paket telah tiba di JNE cabang. Ketika paket Anda sudah sampai di JNE cabang, proses selanjutnya adalah penyortiran. Paket tiba di warehouse JNE Jakarta. Setelah paket Anda melewati proses di JNE cabang kota setempat, paket Anda akan diantar menuju JNE Jakarta baik lewat pengiriman udara atau pengiriman darat. Yang kelima, paket tiba di kantor cabang kota penerima. Setelah melewati proses transit, paket Anda akan dikirimkan ke gudang di kantor cabang kantor penerima. Dan yang keenam, kurir mengantarkan paket ke alamat penerima. Jika alamat penerima paket ternyata masih dalam satu cakupan wilayah dengan cakupan kantor cabang, maka paket akan langsung diserahkan kepada kurir untuk diantarkan hingga ke tangan penerima. Paket diantarkan ke agen, subagen sebelum diserahkan ke penerima. Jika tujuan paket ternyata di luar cakupan wilayah kantor cabang, paket akan menempuh perjalanan lebih jauh dan tentunya memakan waktu tambahan. Kelebihan dan kekurangan dalam sistem informasi manajemen operation support system OSS dan proses control system pada JNE. Dalam setiap sistem dapat suatu perusahaan pasti memiliki kelebihan. Hal ini juga ada pada PT JNE. Yang pertama, konsumen pelanggan bisa mengetahui status barang yang dikirimkannya dengan melacak resi yang diberikan oleh pihak JNE dan dapat dipantau secara real-time melalui website www.jne.co.id. Yang kedua, konsumen tidak perlu sesering mungkin menanyakan ke counter JNE terdekat mengenai barang tersebut yang sudah sampai di tujuan atau belum, karena konsumen bisa mengeceknya melalui resi yang diberikan dan dapat dilacaknya melalui website www.jne.co.id. Tidak selamanya sistem dapat bekerja dengan baik. Pasti dalam sebuah sistem ada saja kegagalan mengoperasikannya. Berikut
kekurangan dalam sistem informasi manajemen, operation support system, dan proses kontrol sistem pada JNE. Yang pertama, beberapa waktu ini banyak keluhan barang yang dikirim tidak sesuai dengan track yang ada di situs pelacak resi yang berada di website www.jne.co.id. Yang kedua, sering terlambatnya pengupdatean status barang yang berada di sistem pelacak resi sehingga konsumen mengeluhkan kondisi seperti ini. Yang ketiga, aplikasi smartphone JNE yang diberi nama MyJNE hanya tersedia di platform Android saja. Yang keempat, situs pengiriman yang sering mengalami gangguan sistem terdekat kondisi dan situasi barang konsumen yang membuat konsumen mengeluh hal tersebut. Saya Muhammad Ridwan Prastia, saya dari MN18C akan melanjutkan materi bab 4. Mengembangkan sistem informasi manajemen operasi Superstar dan proses kontrol sistem pada JNE. Mengembangkan sistem informasi manajemen operasi Superstar dan proses kontrol pada JNE. Pengembangan sistem ini berpusat pada pengaturan pengiriman yang dilakukan oleh kurir. Banyak yang mengeluhkan mengetahui barang yang tidak sampai ke konsumen karena kelainan atau adanya masalah pada kurir. Walaupun dalam sistem aplikasi JNE yang mana sudah mencapai kebutuhan konsumen seperti ngecek resi dan mengetahui barang telah sampai di mana. Setelah itu pada pula dapat memeriksa harga yang ditawarkan jika kita ingin mengembangkan barang sesuai tempat yang ditujukan ke barang tersebut sebelum diberikan kepada kantor JNE. Namun dalam sistem pada aplikasi JNE membutuhkan mengembangkan diri bagi profil kurir bukan tanpa maksud berpula keluar dari konsumen, tidak terlepas dari kesalahan pengiriman yang bahkan barang tersebut tidak dilakukan pada pihak bersangkutan atau tertunda lama hingga seminggu atau berbulan-bulan. Dan dalam ini kami memikirkan mengenai pengembangan pada sistem aplikasi JNE, misalnya dengan memberikan profil atau kurir terkait, salah satunya nomor ponsel yang bisa dihubungkan sehingga jika ada kurir konsumen memiliki ajudan keluaran dengan kurir terkait dan juga tidak bisa ada penyebabkan pekerjaan atau mengaruhi kepuasan dengan pelanggan. Sistem ini kepekerjaan dengan cara mengembangkan resi di awal dan jika sudah masuk pada tahap kurir sedangkan mengirimkan kita dapat melihat profil kurir itu sendiri. Jika barang yang kita punya mengalami kendala, kita dapat menghubungkan kurir tersebut yang jika mana yang tersebut masalah terkait barang yang ada pada kurir tersebut yang sudah aplikasi kurir sebelumnya, pihak JNE bisa mengapai dengan cepat. Selain itu pula adanya pengiriman seperti konsumen tidak perlu pergi ke kantor JNE. Barang pada sistem aplikasi kami berpikir untuk menyediakan penampakan yang pengiriman barang dari rumah. Tujuan pengembangan sistem informasi manajemen operasi sistem dan proses kontrol sistem pada JNE. Tujuan pengembangan pada sistem aplikasi JNE yang berpusat pada pengiriman barang yaitu memudahkan konsumen dalam mendapatkan barang dari kurir. Dengan pengaturan profil itu sendiri seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam aplikasi JNE masih kurangnya mengetahui data kurir yang dapat akan mengirim barang kepada konsumen yang memiliki kepada barang tidak terima atau hingga dapat ada konsumen padapun dapat ditentukan kepada JNE sendiri mengaruhi rasa tidak puas konsumen dari pelayanan sistem informasi. Deskripsi pengembangan sistem informasi manajemen operasi dan proses kontrol pada JNE. Berikut ini daripada pengembangan sistem di aplikasi MyJNE saat pengiriman barang pada pihak konsumen. 1. Buka aplikasi MyJNE. Kamu buka aplikasi MyJNE, nanti di halaman berada akan muncul pengecekan barang seperti nomor resi JNE di kolom yang sudah disediakan. Setelah itu tombol cek resi untuk mengoperasi pada tahap ini, maka informasi lokasi diberikan pada JNE. Kamu pun akan langsung terlihat. Untuk melihat dalam kamu perlu mengetahui informasi pada tahap ini mengembangkan mana. Setelah itu paketnya sudah masuk. Bagaimana pengiriman kurir? Kamu perlu mengetahui nama kurir yang terkait
apabila JNE laku. Lalu kami bisa melihat profil dari kurir yang kamu memiliki profil dari kurir yang akan mengirimkan barangmu, menelepon kurir dan melihat data langsung. Jika sewaktu-waktu barang kamu memiliki masalah saat ditangkap oleh kurir, yaitu sedang mengenapi, kami bisa mengajukan ke layanan terhadap bagian asal pihak JNE. Berikut gambaran selanjutnya. Start. Masuk ke dalam aplikasi My JNE, buka cek resi muka nomor resi, ketuk untuk melihat detail keberadaan barang. Ketik barang sudah masuk, kamu bisa melihat profil kurir dan nomor telepon foto dari sini. Tujuan paket tiba. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Safira Hermansyah. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, dan materi selanjutnya itu kesimpulan. Dari kesimpulan yang dapat kita ambil dari sistem informasi yang dipakai oleh PT Tiki Jalur Nugraha e-Courier adalah operasional support system atau OSS dan proses control system, yang dimana tidak bisa dikesampingkan peranannya karena operasional support system yang berada dalam perusahaan PT Tiki Jalur Nugraha e-Courier ini mengambil andil sangat penting bagi perusahaan, yang dimana konsumen bisa mengakses tracking atau posisi barang yang dikirim atau yang akan diterimanya melalui nomor resi yang sudah diberikan oleh pihak JNE, dan dapat dilacak resinya tersebut melalui website www.jne.co.id. Namun dari sistem ini sendiri ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya sendiri, konsumen dapat lebih mudah untuk mengontrol paket tersebut. Namun kekurangannya dalam sistem ini, di mana sering sekali mengalami keterlambatan pengupdatean informasi yang berada di dalam sistem tersebut, dan seringkali update sistem yang kurang tepat sehingga membuat konsumen bingung dan kecewa. Saran dari kami untuk sistem operational support system dari PT Tiki Jalur Nugraha e-Courier sebaiknya diperbarui lagi atau diperbaiki dan yang sebelumnya, karena jika tidak ada perubahan dari sistem tersebut akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan dan konsumen, sehingga kompetitor dari JNE sendiri akan memanfaatkan kelemahannya tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.